Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di pertemuan 16 dalam mata kuliah model pembelajaran. Walaupun pembelajaran kita itu nggak efektif sebetulnya, karena rumpun mata kuliah kita itu adalah praktikum. Ya, karena sifatnya daruri, praktikum kita daringkan karena pandemi COVID-19. Oke lah, kita nikmati saja pembelajaran daring ini, dan alhamdulillah syukurnya kita bertemu di pertemuan 16. Saya akan menyimpulkan pertemuan selama 1 semester. Ya, kita tutup pertemuan ini. Pertama, ya, seluruh model-model pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16, kalau ya semuanya itu 28 model, keyword yang saya kasih itu adalah 64 model. Itu sebelum saudara praktikum nanti waktu PPL atau mengajar, minimal waktu PPL lah, saudara harus mensinkronkan dengan tugas tanggung jawab guru dalam pembelajaran di lembaga pendidikan. Jangan asal pakai model tidak menganalisis tanggung jawab guru di lembaga pendidikan. Oke, kita pelajari dulu tanggung jawab guru di strata lembaga pendidikan. Jangan nanti saudara ngajar dapat PPL di SD, anak SD, saudara suruh pakai model to stay, to stray. Ngaco nanti jadinya. Itu ibarat anak SD disuruh untuk berdiskusi kelompok, ya. Jadi jangan suruh anak SD berdiskusi kelompok lah, ya. Itu nggak etis dan nggak efektif gitu kan. Yang pertama, kalau saudara ngajar di SD, tanggung jawab saudara itu adalah 90% mencawan. Apa itu 90% mencawan? 90% tanggung jawab saudara itu untuk transfer of knowledge, ya. Kalau bahasa Minangnya basuoan cie-cie gitu kan, ya. Walaupun pendidikan kita itu kan cuman transfer of knowledge, dangkal itu sebetulnya transfer of knowledge, cuman mentransfer ilmu. Nanti kita islamkan di akhir, karena saudara itu alumni YAYM. Kita itu harus memakai kurikulum kurikulum pendidikan Islam, lebih dari transfer of knowledge. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah mengkonsep pendidikan itu lebih tinggi dari konsep kurikulum pendidikan internasional yang disebut dengan standarnya transfer of knowledge, itu yang direfleksikan oleh Kementerian Pendidikan kita, tapi lebih kepada nanti kita bahas. Jadi kalau masuk lokal SD, tanggung jawab saudara itu 90% mencawan. Kalau saudara PPL atau ngajar di SMP tingkat SLTP, itu tanggung jawab saudara itu adalah 80% mencawan. Dalam 16 kali pertemuan itu saudara harus betul-betul totalitas ngajar selama 12 kali pertemuan. 20%-nya kemana Pak? 20%-nya terserah mau saudara formulasikan dengan karya wisata, karya ilmiah, dan praktikum, termasuk diskusi kelompok dan lain sebagainya. Yang jelas ketika saudara ngajar di SMP, 80% itu tanggung jawab saudara harus saudara implementasikan. Ya, sama seperti tadi, 80% bisuan cie-cie. Oke. Terus tingkat SLTA. Ketika saudara ngajar di tingkat SLTA, tanggung jawab saudara itu 65% loh. Ya. Ketika saudara PPL mau mengimplementasikan model, sinkronkan model apa yang cocok dengan SLTA. Karena ini 65% saudara hanya bertanggung jawab. 35% apa? Terserah saudara. Mau saudara formulasikan satu pembelajaran itu saudara hanya bersifat fasilitator di depan kelas, saudara diskusikan. Ya, habis itu saudara simpulkan setelah setelah poin-poin diskusi seperti kita kuliah di lokal, ya, sebelum pandemi datang gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi 35% boleh diformulasikan dengan diskusi kelompok. 16 kali pertemuan itu totalitasnya 10 kali saudara ceramah misal gitu kan. Sisanya 6 kali itu saudara boleh mengimplementasikan, menyuruh tugas, menyuruh membuat PR, karya ilmiah, karya wisata, dan lain-lain. Oke, itu di SLTA. Oke, kita lanjut. Kita kasih perbedaan lah ya. Kita masuk S1, S2, S3 terserah saudara. Mau saudara pakai seluruh model itu sah-sah saja. Karena S1 itu bedanya dengan SLTA apa? S1 itu deskriptif ya. Mahasiswa
S1, maha dan siswa. Mahasiswa itu adalah yang sudah bercipta, berasa, berkarsa gitu kan, bisa membuat keputusan sendiri, sudah deskriptif. Deskriptif itu sudah bisa menggambarkan permasalahan secara objektif. Itu S1 gitu. Ya, apa bedanya S1 dengan S2? S2 itu analisis. Setelah dia gambarkan, dia bisa menganalisa dengan tepat. Apa bedanya dengan S3? S3 itu filosofis. Ya, jadi itu ya, perbedaan tanggung jawab guru dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran. Di SD tanggung jawab saudara itu adalah 90% mencawan. Di SMP tanggung jawab saudara itu adalah 80% mencawan. Di SLTA 65%. S1 sampai S3 sah-sah saja mau memakai model apapun. Karena apa? Karena di perguruan tinggi pikiran saudara tidak harus sama dengan pikiran dosen. Ya. Sedangkan di SLTP sampai SLTA pikiran saudara harus sama dengan pikiran guru. Seperti itu. Ya. Setelah saudara tahu tentang tanggung jawab saudara ini, baru bisa saudara sinkronkan dengan bahan yang saya kasih di awal pembelajaran. Cocokkan bahannya. Cocok nggak model ini dengan tingkat SD? Cocok nggak model ini dengan tingkat SLTP dengan tugas saudara yang presentasinya seperti itu? Jadi supaya pemilihan model pembelajaran itu lebih bijaksana, ya. Saudara lakukan mengingat dan menimbang konsumen saudara itu anak apa, anak SD, SLTP atau SLTA. Itu yang pertama, sinkronkan tanggung jawab guru dengan jenis model. Terus yang kedua, model pembelajaran itu adalah salah satu instrumen guru dalam membahagiakan siswanya. Guru milenial, guru yang bisa mengaplikasikan model-model pembelajaran, karena ini adalah salah satu inovasi atau salah satu instrumen untuk menginovasikan pembelajaran. Ya, guru milenial harus bisa mengaplikasikan model, karena dengan model pembelajaran itu lebih berwarna. Ya, pembelajaran itu lebih berwarna. Learning is fun, kan itu konsep kita di pertemuan pertama. Bagaimana kita membahagiakan siswa kita? Ketika siswa itu sudah bahagia, totalitas otaknya maksimal bekerja. Ketika siswa itu stres, masuk lokal, kaku, suka marah, dan tidak nyaman siswa di lokal, atau alias iklim sosio-emosinya tidak bagus di lokal, itu akan mengakibatkan siswa boring, nervous, dan penyakit-penyakit panik lainnya. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran itu nggak dapat. Jadi bagaimana dengan model-model pembelajaran ini saudara mengimplementasikan pembelajaran yang fun, dan itu merupakan sebuah kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Aplikasikanlah 24 model itu untuk memberikan kebahagiaan kepada siswa. Kenapa? Karena siswa itu kalau sudah kita bahagiakan dengan konsep pembelajaran yang bagus, dengan to stay dan snowball sampling dan model kooperatif atau model scramble dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah game yang mengandung unsur permainan yang anak-anak termotivasi belajar dan motivasinya tinggi. Karena apa? Pendidik yang menguasai model pembelajaran itu insya Allah biasanya akan menjadi figur yang baik dan menjadi motivasi dari siswanya. Kenapa demikian? Karena pembelajaran tidak hanya dilakukan di lokal. Pembelajaran itu dilakukan di 3 ranah, indoor, outdoor, dan laboratorium. Jadi sesekali saudara masuk lokal pembelajaran fikih, lihat situasinya tidak bagus, suram, lesu, lemas gitu kan. Habis itu apa? Buang seluruh bangku dan meja. Ya, habis itu ngapain? Habis itu duduk di lantai kalau lantainya bersih. Kasih game yang namanya scramble. Kita have fun dulu lah. Lihat dulu ketika mereka sudah have fun, baru kita mulai belajar. Habis itu happy lagi. Jadi seperti itu. Lokal itu harus membahagiakan. Kalau saudara tegang ke dalam lokal, pembawaannya kaku melulu, marah-marah melulu, ingat itu lokal, bukan kuburan. Siapa yang bilang itu? Itu adalah teori pendidikan modern. Jadi bahagiakan anak itu. Insya Allah dia akan menikmati dan menemukan keluarga dalam lokal saudara atau dalam kelas saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya,
Saudara adalah alumni IAIN Bukit Tinggi. Ya, ini merupakan ilmu dan teori barat, model-model pembelajaran. Konsep keguruan ini adalah teori barat umumnya, baik di pengelolaan kelas, model pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan analisis kurikulum, dan lain sebagainya. Dan saudara harus bisa memformulasikannya pembelajaran ketika saudara menjadi guru, mengimplementasikan model-model pembelajaran ini dengan apa? Tak hanya transfer of knowledge, akan tetapi knowledge tas infuse ya. Apa maknanya? Pembelajaran itu dari hati. Pembelajaran itu harus betul-betul berkesan. Seperti apa? Seperti konsep Islam yang hakiki ya. Apa itu konsep Islam yang hakiki dalam Majelis At-Tarbiyah Pak Islamiyah? Yaitu adalah implementasi akhlak ya. Jadi sebelum saudara mengimplementasikan model, saudara ngasih ilmu akhlak dulu lah. Karena dalam Islam, akhlak dulu baru ilmu. Orang yang berakhlak itu pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Karena akhlak itu adalah konsep berkah dalam Majelis Tarbiyah wal Islamiyah. Dan itu diakui oleh, bukan diakui lah, dan itu ditiru oleh orang luar negeri. Finlandia nomor 1 pendidikannya kan dia belajar adab dulu, baru masuk lokal gitu kan. Jepang pendidikannya bagus, dia belajar adab dulu, dia belajar antri dulu, dia belajar cara berbicara yang baik dulu, dia belajar cara berjalan yang sopan dulu, dia berbicara cara duduk yang sopan. Ketika itu sudah terstruktur, dia baru menerima ilmu. Jadi itu yang harus saudara pegang. Yang harus saudara pegang itu adalah ilmu, itu adalah akhlak. Ketika saudara masuk lokal, ngajar, sebelum mengimplikasikan model, materi, lihat akhlak anak dulu. Bereskan akhlak anak 1, 2 kali 3 pertemuan. Kalau seandainya betul-betul anak saudara itu tingkat nakalnya Allahu Rabbi gitu kan. Tapi kalau seandainya tuntas dalam 1 kali pertemuan pertama, selesai. Pertemuan kedua baru formulasikan model. Itulah yang disebut dengan karakter guru dalam pendidikan agama Islam. Jadi akhlak yang terpenting dulu. Terus yang terakhir, dalam model-model pembelajaran ini ya, karena kita mengislamkan model ini kan itu bedanya ketika saudara belajar model-model pembelajaran di IAIN dengan di UNP atau di kampus umum gitu kan. Ketika kita belajar model pembelajaran di kampus Islam, harus kita islamkan ilmu itu. Kenapa demikian? Islam itu tinggi, tidak ada yang tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu teori-teori pendidikan modern, teori-teori pendidikan barat itu sebetulnya meniru kepada Al-Quran. Sayangnya orang Islam sekarang itu kan malu-malu untuk menggali Al-Quran ya, tapi tidak semuanya ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir itu adalah ikhlas ya. Saudara jadi guru mengimplementasikan pengelolaan model-model pembelajaran ini, yang pertama saudara harus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Ketika kita sudah ikhlas, pertolongan Allah itu datang. Kita menjadi guru, jangan niatkan untuk mentransfer ilmu dan membuat anak cerdas. Masalah cerdas dan ilham anak, tahu atau pandai atau tidak pandai, itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sebagai guru itu berdoa. Tipsnya gimana? Besok saudara mau ngajar, besok saudara bangun pagi mau PPL, besok ya. Hari pertama mau masuk PPL, maghribnya saudara ngapain? Saudara siap salat maghrib, habis baca Al-Quran, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku besok mau ngajar. Apapun jenis makhluk Allah yang ada di lokalku, aku yakin semuanya adalah makhluk-makhluk baik gitu kan. Ya, itu doanya. Ya, karena dia makhluk baik, aku berdoa kepada Engkau supaya dilancarkan lidahku dan pikiranku untuk mengembangkan risalah dan dakwah Engkau gitu kan. Habis itu apa? Besok pagi, bangun pagi, bismillahirrahmanirrahim, masuk lokal, baca Rabbi syrahli sadri, baca ayat kursi, baca assalamualaikum, masuk lokal. Dengan ikatan batin yang seperti itu, yang saudara buat dengan ikatan yang positif kepada siswa, insya Allah ikatan batin saudara dengan siswa akan terikat dan akan terjadi hubungan sosio-emosional yang bagus. Kan itu istilahnya sekarang, sosio emosional. Jadi yang keempat itu harus ikhlas, karena ikhlas itu mengharap sesuatu hanya karena Allah, karena mengajar ini adalah ibadah yang insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita nanti. Itulah 4 kesimpulan kuliah kita dalam 1 semester ini.
Yang pertama, sinkronkan model PBM dengan tanggung jawab guru. Yang kedua, model PBM adalah model pembelajaran adalah salah satu instrumen guru dalam menginovasikan pembelajaran. Yang ketiga, saudara alumni YAIN perdalam lagi konsep saudara menjadi seorang guru dari tak hanya transfer of knowledge, tapi lebih kepada pembentukan etika dan akhlak. Karena akhlak dulu baru ilmu. Terus yang keempat itu ikhlas. Kenapa demikian? Karena ikhlas itu kita mencari ridha Allah. Dengan mengimplementasikan 4 poin kesimpulan ini, insya Allah instrumen model dan saudara sukses untuk menjadi guru yang betul-betul milenial, disenangi, dan figur bagi siswa-siswa saudara. Mungkin itulah kuliah kita selama 1 semester ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting semester depan kita bertemu di lokal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.